Hello, welcome to my class. Pada mata pelajaran bahasa Inggris atau English lesson dengan materi atau the material is conditional sentence type 1, 2, and 3 atau kalimat kondisional tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Bersama saya yaitu Widyo Pranoto. Sebelumnya, apa sih yang dimaksud dengan kondisional? Ya, kita akan mempelajari di sini Anda akan memahami konsep conditional sentence type 1, 2, and 3. Kemudian Anda akan mampu menggunakan conditional sentence type 1, 2, and 3. Apa yang dimaksud dengan conditional sentence? Conditional sentence kalau dalam bahasa Indonesia kita bisa menyatakannya sebagai kalimat pengandaian. Ketika Anda menggunakan pengandaian dalam bahasa Indonesia, berarti Anda sudah memahami konsep pengandaian atau conditional sentence di dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita menggunakan kata jika atau apabila. Misalnya Anda membuat kalimat, jika saya sudah besar, saya akan menjadi seorang astronot. Kalimat tersebut merupakan sebuah kalimat pengandaian karena belum terjadi. Contoh yang kedua, jika saya kaya, saya akan membelikan rumah bagi kedua orang tua saya. Kalimat tersebut juga merupakan suatu pengandaian karena merupakan sesuatu hal yang tidak nyata. Kalimat pengandaian secara inti adalah kalimat yang belum terjadi atau tidak nyata. Apa conditional sentence type 1? Conditional sentence type 1 adalah kalimat pengandaian yang menyatakan kemungkinan yang masih bisa terjadi di masa depan. Seperti Anda katakan tadi, jika saya sudah besar, saya akan menjadi seorang astronot. Kalimat tersebut merupakan suatu hal yang masih memungkinkan untuk terjadi. Struktur dari conditional sentence type 1 adalah if, ya, kemudian subject, kemudian present simple, koma, subject, kemudian will, kemudian kata dasar, kata kerja dasar maksud saya ya. Contohnya, if I have time, I will watch a movie tonight. Kalimat ini merupakan kalimat yang berarti jika saya punya waktu, saya akan nonton sebuah film nanti malam. Artinya apa? Saya belum nonton film itu karena ini belum terjadi. Ini mirip dengan kalimat jika saya sudah besar, saya akan menjadi seorang astronot itu ya. Karena belum terjadi, maka ini merupakan kalimat pengandaian tipe 1. If I am rich, ini kata contoh yang kedua ya. If I am rich, I will buy a house for my parents. Jika saya kaya, saya akan membelikan sebuah rumah untuk orang tua saya. Artinya saya belum membelikan rumah untuk orang tua saya. Ini berarti merupakan sebuah kalimat yang belum terjadi. Menggunakan present simple, ya, menggunakan present simple ciri-cirinya dan menggunakan will ciri yang kedua. Ya. Saya ulangi, conditional sentence tipe 1 menggunakan present simple setelah if dan setelah koma menggunakan will. Seperti itu ya. Ini adalah prinsip atau strukturnya. Kita lihat di sini bahwa ada dua kalimat contoh ya. Pada kalimat pertama, kita menggunakan kata kerja, yaitu have. Pada kalimat kedua, kita tidak menggunakan kata kerja, tapi kita menggunakan kata sifat atau kata keterangan, yaitu rich. Bedanya apa? Bedanya dalam bahasa Inggris, Anda tidak bisa menggabungkan menggabungkan subjek langsung dengan kata sifat atau kata keterangan. Tapi harus ada penengahnya. Penengahnya apa? Penengahnya adalah to be. To be dari I itu adalah am ya dalam present simple. To be dalam present simple untuk subjek yang lain itu berbeda-beda. Kalau he, she, dan it itu to be-nya adalah is, ya kan? Kalau I itu adalah am. Kalau you, we, dan they to be-nya adalah are. Seperti itu ya. Jadi ini tidak menggunakan kalimat yang kedua ini tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Sedangkan kalimat yang pertama itu menggunakan kata kerja. Boleh nggak subjek langsung digabungkan atau disandingkan dengan kata kerja? Boleh. Nah, maka ada perbedaan dua contoh ini ya. Baik, selanjutnya adalah conditional sentence tipe kedua. Ingat-ingat tipe 1 itu yang belum terjadi. Kalau yang tipe kedua, ini yang tidak terjadi. Ya, tidak terjadi kapan? Sekarang.
Ya, conditional sentence type 2 adalah kalimat pengandaian yang menyatakan ke hal yang tidak terjadi di masa sekarang. Jadi tidak terjadinya sekarang. Ini pengandaiannya sekarang. Ya, ini sebagai contoh. Strukturnya adalah if ditambah subjek ditambah past simple, kemudian koma, subjek ditambah would ditambah kata kerja dasar. Sebagai contoh ada dua macam. Contoh kalimat yang menggunakan kata kerja dan contoh kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tapi menggunakan kata sifat atau kata keterangan. Sebagai contoh yang pertama, if I had a car, I would drive to work. Jika saya punya mobil, saya akan mengendarainya. Ini kurang ya, bukan mengendarinya ya, tapi mengendarainya ke tempat kerja. Artinya, saya sebenarnya tidak punya mobil, maka saya tidak mengendarai mobil ke tempat kerja. Ini berarti sesuatu yang tidak nyata. Sesuatu yang tidak nyata kita menggunakan untuk menyatakan sesuatu yang tidak nyata kita menggunakan simple past ya, ciri-cirinya. Kemudian menggunakan would, ini ciri-ciri yang kedua. Contoh kalimat yang kedua, ini tidak menggunakan kata kerja tapi kata sifat atau kata keterangan. If I were rich, I would buy a house for my parents. Jika saya kaya, saya akan membelikan sebuah rumah untuk orang tua saya. Kenyataannya apa? Sebenarnya saya tidak kaya pada saat ini, sehingga saya tidak membelikan rumah untuk orang tua saya. Coba disimak di sini ya. Kata rich itu bukan kata kerja, sehingga harus ditengahi. Apa penengahnya? Itu to be. To be untuk simple past. Jika subjeknya I biasanya adalah was, ya kan? I was rich, if I was rich. Tetapi di sini mengapa menggunakan if I were rich? Ini adalah suatu arbitrary action ya atau tindakan kesepakatan bersama dari seluruh penutur bahasa Inggris. Bahwa jika suatu tindakan itu tidak nyata, maka atau suatu kondisi itu tidak nyata, maka to be-nya bukan was, tapi menggunakan were. Sehingga bukan if I were rich, if I was rich, tapi menggunakan if I were rich. Jadi penjelasannya seperti itu. Meskipun mungkin ketika Anda di SMP, Anda dijelaskan bahwa to be simple past untuk subjek I itu adalah was. Tapi ini perkecualian ya. Untuk conditional sentence type 2 dalam bahasa Inggris. Jika kondisi itu tidak nyata, maka subjek I diikuti oleh to be were gitu ya. If I were rich, I would buy a house for my parents. Gitu ya. Ini suatu kesepakatan bersama dari seluruh penutur bahasa Inggris di seluruh dunia selama ini ya. Oke, catatan would bisa diganti should, bisa juga could atau must ya. Jadi modal di sini harusnya would ya, tapi tidak harus would juga. Bisa diganti menjadi should, could atau must ya. Would menyatakan suatu hal yang seharusnya terjadi ya. Should menyatakan suatu hal yang seharusnya terjadi. Sorry, will itu menyatakan suatu hal yang akan terjadi ya. Could menyatakan suatu hal yang semestinya bisa terjadi ya. Kemudian must itu menyatakan suatu keharusan. Jadi bisa will diganti should, could atau must di dalam conditional sentence type 2. Kita ingat-ingat lagi, conditional sentence tipe pertama itu merupakan suatu hal yang belum terjadi dengan ciri-ciri present simple dan will. Conditional sentence tipe kedua merupakan suatu hal yang tidak terjadi atau tidak nyata pada saat ini. Dengan ciri-ciri past simple, dengan ciri-ciri would. Seperti itu ya. Kemudian, kita masuk pada conditional sentence type 3 atau tipe ketiga. Ini agak sedikit jarang digunakan ya, tapi tidak apa-apa kita pelajari. Conditional sentence type 3 adalah kalimat pengandaian yang menyatakan kemungkinan yang tidak bisa terjadi di masa lampau. Jadi bedanya dengan conditional sentence type 2, kalau conditional type 2 itu sesuatu hal yang tidak terjadi sekarang ya. Sedangkan conditional sentence type 3 itu adalah sesuatu yang tidak terjadi di masa lalu. Jadi seperti itu ya. Strukturnya, kalau tadi conditional sentence type 2 menggunakan past simple, kalau yang tipe 3 itu menggunakan past perfect. Ya. If plus subject plus past perfect. Kemudian koma, diikuti oleh subjek, would have, diikuti oleh would have, diikuti past participle.
Past participle itu apa? Past participle adalah verb bentuk ketiga. Verb bentuk ketiga bisa Anda pelajari di dalam vocabulary ya. Ada verb 1, verb 2, verb 3. Verb bentuk ketiga ya. Ada dua macam, yaitu yang regular serta irregular. Di sini Anda coba perhatikan, past perfect itu merupakan tense ya, yang bentuknya adalah had plus verb ketiga. Seperti contoh di sini ya. Had plus verb ketiga. If I had studied harder, I would have passed the test. If I had studied harder, jika saya telah belajar keras pada saat itu, I would have passed the test. Saya akan telah lolos tes itu. Jadi ini mengandaikan hal yang seharusnya terjadi di masa lalu. Ternyata nggak terjadi di masa lalu ya. Misalnya Anda seminggu yang lalu Anda menjalani sebuah ujian dan Anda nggak belajar keras. Maka Anda baru menyesalnya pada minggu ini misalnya. If I had studied harder, I would have passed the test. Kenyataannya apa? Saya pada saat itu tidak belajar keras, sehingga saya tidak lolos pada saat itu. Ya. Perhatikan ini polanya adalah had verb plus verb ketiga. Ini pola dari past perfect. Had verb 3. Would have verb 3. Seperti itu ya. Contoh yang kedua tidak menggunakan kata kerja ya. Rich itu kata sifat atau kata keterangan. If I had been rich, I would have bought a house for my parents. Jika saya telah kaya pada saat itu, saya akan telah membelikan rumah untuk kedua orang tua saya. Ini L ya, bukan R ya. Ini coba diperhatikan. Artinya apa? Pada saat itu saya belum kaya, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Pada saat itu 10 tahun yang lalu saya belum kaya, sehingga pada 10 tahun yang lalu saya belum memberikan rumah untuk orang tua saya. Ini menandakan suatu hal yang tidak terjadi di masa lalu. Perhatikan ini had plus been ya. Kalau di dalam past perfect, jika ada verbnya, maka verbnya jadi verb ketiga. Tapi jika tidak ada verbnya, melainkan menggunakan kata sifat kata keterangan, maka di setelah had harus ditambahkan been. Jadi if I had been rich, seperti itu ya. Oke, seperti itu. Sekarang contoh soal ya. Conditional sentence tipe 1. If she bla 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 have enough money, she bla 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 buy a new laptop. Kira-kira jawabannya apa ini? Oke, ya, jawabannya adalah if she has enough money, she will buy a new laptop. Perhatikan di sini has ya, karena verb bentuk pertama. Dalam verb bentuk pertama, simple present, maka kalau subjeknya he, she, atau it, maka verb tersebut ditambahkan s atau es. Di sini have-nya menjadi has, seperti itu ya. Kemudian she will buy a new laptop karena verb bentuk pertama harus pakai will ya. Oke, sekarang contoh soal yang kedua. Conditional sentence type 2. If we bla 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 win the match, we bla 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 advance to the next round. Jika kita memenangkan lomba, kita akan melanjutkan ke babak berikutnya. Ini berarti kenyataannya tidak seperti ini, berarti kita kalah. Jawabannya adalah if we won the match, we would advance to the next round. Jika kita menang pertandingan ini kita akan melanjutkan ke babak berikutnya. Perhatikan ini verb kedua ya, jadi win menjadi won. Kemudian will menjadi would ya. Perhatikan setelah will atau would, verb-nya selalu berubah ke verb bentuk pertama ya. If we won the match, we would advance to the next round. Oke, verb bentuk pertamanya verb bentuk keduanya adalah won. Selanjutnya, contoh yang ketiga, conditional sentence type 3. If he bla 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 study harder, he bla 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 pass the test. Oke, jawabannya apa? Ingat, conditional sentence tipe ketiga selalu menggunakan had-nya. Ya, dan would have di sininya. Jawabannya, if he had studied harder, he would have passed the test. Ya, study-nya menjadi verb ketiga, pass-nya menjadi verb bentuk ketiga. Had studied ini adalah past perfect. Would have passed. Ya, setelah he. If he had studied harder, he would have passed the test. Jika saat itu dia belajar lebih keras, dia akan telah lolos tes itu pada saat itu. Oke ya. Demikian untuk conditional sentence type 3. Sekarang kita latihan ya. Ada 20 soal latihan yang Anda bisa dapatkan di sini. Silakan Anda kerjakan.
Oke, terima kasih atas perhatiannya. This is it. I hope you understand and I hope you can implement what we have studied today. Thank you very much for your attention. We are going to meet again next time. We'll meet again soon. Wassalamualaikum.